Ada satu kesalahan besar yang diam-diam dilakukan banyak pria ketika ingin terlihat menarik. Mereka berusaha menjadi alfa, mereka meninggikan suara, berbicara seolah paling tahu, memamerkan dominasi, mencoba mengontrol percakapan, bahkan sengaja terlihat dingin dan sulit ditebak. Mereka kira itu membuat mereka kuat. Padahal dalam banyak riset psikologi sosial, daya tarik yang bertahan lama bukan dibangun dari dominasi yang dibuat-buat, melainkan dari kombinasi confidence yang tenang, bahasa tubuh yang terbuka, dan stabilitas emosi yang matang. Menarik bukan soal siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling nyaman dengan dirinya sendiri. Dan inilah 3 cara membangun daya tarik alami tanpa harus jadi sok alfa. Cara pertama adalah membangun confidence yang tenang, bukan confidence yang berisik. Banyak orang salah kaprah mengira percaya diri berarti selalu berbicara paling banyak, tertawa paling keras, atau menunjukkan pencapaian tanpa diminta. Padahal penelitian tentang self-assured behavior menunjukkan bahwa perceived attractiveness meningkat ketika seseorang tampak nyaman dalam keheningan, tidak tergesa-gesa mengisi ruang dengan pembenaran diri, dan tidak reaktif terhadap penilaian orang lain. Confidence yang tenang terlihat dari cara Anda berjalan tanpa terburu-buru, cara Anda mendengarkan tanpa memotong, dan cara Anda berbicara tanpa nada defensif. Orang yang benar-benar percaya diri tidak butuh validasi konstan, ia tidak perlu membuktikan dirinya setiap 5 menit. Ketika seseorang merasa aman dengan dirinya sendiri, tubuhnya mengirim sinyal nonverbal yang konsisten, bahu rileks, napas stabil, kontak mata hangat namun tidak menantang. Inilah yang secara tidak sadar dibaca oleh orang lain sebagai daya tarik. Confidence yang tenang juga berarti menerima kekurangan tanpa drama, alih-alih menyangkal atau menyalahkan keadaan. Ia mampu berkata, "Ya, itu memang kelemahan saya, dan saya sedang memperbaikinya." Sikap seperti ini justru meningkatkan trustworthiness dalam dinamika sosial. Rasa aman adalah magnet. Ketika seseorang merasa aman di sekitar Anda, sistem sarafnya tidak berada dalam mode waspada. Ia bisa tertawa lebih bebas, berbicara lebih jujur, dan membuka diri lebih dalam. Daya tarik bukan hanya tentang membuat orang terkesan, tapi membuat orang merasa nyaman, dan kenyamanan lahir dari kehadiran yang stabil, bukan dominasi yang dipaksakan. Cara kedua adalah menguasai bahasa tubuh yang selaras dengan emosi. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang tidak bisa berbohong. Bahkan sebelum Anda mengucapkan satu kata pun, orang sudah membaca postur, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan ritme napas Anda. Penelitian tentang nonverbal komunikasi menunjukkan bahwa postur terbuka bahu tidak membungkuk, dada tidak mengempis, tangan tidak menyilang defensif secara konsisten diasosiasikan dengan kompetensi dan daya tarik. Namun ini bukan soal berpura-pura gagah. Ini soal membiarkan tubuh mencerminkan keadaan batin yang tidak terancam. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, hadapkan tubuh sedikit ke arahnya. Jaga kontak mata sekitar 60-70% dari waktu percakapan, dan beri jeda ketika mendengar. Jangan buru-buru menanggapi. Orang yang tidak takut jeda menunjukkan kestabilan internal. Ekspresi mikro juga memainkan peran penting. Senyum kecil yang muncul alami, anggukan ringan ketika orang lain berbicara, dan ekspresi empatik ketika mendengar cerita sedih menciptakan resonans emosional. Resonansi ini membuat interaksi terasa klik tanpa harus ada usaha dramatis. Banyak orang terlalu fokus pada kalimat pembuka yang cerdas, padahal koneksi seringkali lahir dari sinkronisasi sederhana, nada suara yang lembut, tempo bicara yang tidak terburu-buru, dan gestur yang tidak berlebihan. Bahasa tubuh yang selaras menunjukkan integritas. Dan integritas menciptakan daya tarik yang lebih kuat daripada gaya maco yang dibuat-buat. Cara ketiga, dan mungkin yang paling kuat, adalah stabilitas emosi. Dalam hubungan sosial, orang secara tidak sadar mencari figur yang tidak mudah goyah, bukan berarti tidak punya emosi, tapi mampu mengelolanya. Seseorang yang mudah tersulut, mudah tersinggung, atau terlalu reaktif terhadap penolakan akan kehilangan aura daya tariknya. Karena ia memancarkan ketidakamanan. Sebaliknya, pria yang tetap tenang ketika ditantang, tetap santai ketika digoda, dan tetap sopan ketika tidak disetujui, memancarkan kekuatan yang sunyi. Ini bukan pasif, ini kontrol diri. Riset tentang emotional regulation menunjukkan bahwa individu dengan kemampuan mengelola emosi yang baik dinilai lebih kompeten dan lebih menarik dalam konteks romantis maupun profesional. Kenapa? Karena stabilitas menciptakan rasa aman jangka panjang. Bayangkan dua pria, yang satu langsung berubah sikap,
Ketika tidak mendapat perhatian, yang lain tetap konsisten, tetap hangat, tetap menghargai diri sendiri tanpa drama. Mana yang terasa lebih matang? Mana yang membuat orang merasa tidak perlu berjalan di atas kulit telur? Stabilitas adalah fondasi daya tarik dewasa, namun membangun stabilitas emosi bukan proses instan. Ia lahir dari kesadaran diri, dari kemampuan mengenali rasa cemburu tanpa meledak, mengenali ketakutan tanpa mengontrol, dan mengenali penolakan tanpa menjatuhkan harga diri. Orang yang stabil emosinya tidak menggantungkan identitasnya pada respon orang lain. Ia tahu nilai dirinya tidak naik turun karena satu pesan yang tidak dibalas. Justru karena itulah ia terlihat menarik. Ia tidak mengejar dengan panik, tidak menjauh dengan manipulatif. Ia hadir apa adanya. Ketika tiga elemen ini, confidence yang tenang, bahasa tubuh yang terbuka, dan stabilitas emosi bertemu, lahirlah daya tarik alami. Tanpa perlu gaya berlebihan, tanpa perlu menjadi karakter film yang selalu dominan. Anda tidak perlu menjadi pria paling kaya di ruangan itu, atau paling tampan, atau paling vokal. Anda hanya perlu menjadi versi paling stabil dari diri Anda, karena pada akhirnya, manusia tertarik pada rasa aman, pada keaslian, pada konsistensi. Dan ada satu hal penting yang sering dilupakan. Daya tarik bukan tentang memanipulasi agar orang lain menyukai Anda. Daya tarik adalah efek samping dari menjadi pribadi yang utuh. Ketika Anda berhenti mencoba mengesankan dan mulai fokus membangun kualitas internal, orang akan merasakannya. Ketika Anda tidak lagi memaksakan peran alfa, Anda justru terlihat lebih kuat. Kekuatan yang tidak perlu diumumkan adalah kekuatan yang paling terasa. Bayangkan Anda memasuki ruangan. Anda tidak buru-buru mencari perhatian. Anda menyapa dengan tenang. Anda mendengarkan lebih dulu. Anda tertawa dengan tulus, bukan untuk membuktikan sesuatu. Ketika terjadi perbedaan pendapat, Anda tidak meninggikan suara, tapi juga tidak mundur. Anda berdiri tegak, namun santai. Orang mungkin tidak langsung sadar mengapa mereka merasa nyaman berbicara dengan Anda. Tapi mereka akan ingin melanjutkan percakapan itu, dan disitulah daya tarik bekerja diam-diam, tanpa drama. Akhirnya, membangun daya tarik alami bukan perjalanan semalam, ini latihan harian. Memperbaiki postur, memperlambat respon, mengatur napas ketika emosi naik, dan belajar menerima diri sendiri tanpa topan. Anda tidak perlu menjadi sok alfa untuk dihormati. Anda hanya perlu menjadi pria yang stabil, konsisten, dan otentik. Karena dalam dunia yang penuh dengan orang yang berusaha terlihat kuat, menjadi tenang adalah bentuk kekuatan yang langka. Dan justru karena kelangkaannya itulah, ia begitu menarik. Jika Anda bisa menguasai tiga hal ini, Anda tidak hanya meningkatkan perceived attractiveness, tetapi juga kualitas hidup Anda sendiri. Orang datang dan pergi, tapi kepercayaan diri yang tenang, bahasa tubuh yang selaras, dan emosi yang stabil akan selalu menjadi fondasi yang tidak tergoyahkan. Dan dari fondasi itulah, daya tarik sejati tumbuh, bukan sebagai pertunjukan, melainkan sebagai pancaran alami dari diri yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri.